Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah masuk di semester 2. Nanti di semester 2 ini kita akan membahas 3 bab aja. Materinya tidak terlalu banyak. Dan materi pertama yang akan kita bahas yaitu kemunduran dunia Islam dan munculnya gerakan Tajdid. Kemunduran dunia Islam ini ditandai dari banyaknya dinasti-dinasti Islam yang hancur. Jadi di semester 1 kita sudah membahas dinasti-dinasti Islam yang terbesar. Daulah-daulah tersebut pada akhirnya hancur, dikuasai oleh bangsa barat, bangsa Nasrani, bangsa Kristen. Nah, di situ Islam mengalami kemunduran. Setelah Islam mengalami kemunduran, nanti ada gerakan atau munculnya gerakan tajdid. Tajdid sendiri diartikan, itu artinya adalah terbaru atau menjadi baru atau melakukan pembaharuan. Nah, nanti ada tokoh-tokoh gerakan pembaruan Islam yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam. Nah, di situ gerakan tersebut dengan niat ingin memajukan Islam kembali setelah Islam itu redup, yang pada saat itu sudah tidak ditakuti lagi oleh bangsa-bangsa barat atau bangsa Eropa sendiri. Kemunduran umat Islam ini yang pertama, kemunduran kerajaan-kerajaan besar yang sudah pernah kita bahas kerajaannya apa aja pada semester 1. Kemudian penjajahan bangsa barat atas dunia Islam. Yang terakhir, munculnya gerakan pembaruan Islam. Yang pertama, yaitu kemunduran kerajaan-kerajaan besar Islam. Mundurnya kerajaan besar Islam. Islam pada saat itu memang sangat berjaya dan berhasil menaklukkan wilayah-wilayah besar, hingga Islam itu sempat ditakuti oleh bangsa barat sendiri, namun pada akhirnya hancur juga. Kemajuan Islam sendiri bermula pada saat Bani Abbasiyah berdiri dan disitu menguasai ilmu pengetahuan umum. Kemudian ditambah lagi Bani Umayyah II juga pada saat itu sama-sama berdiri di Andalusia. Jadi di Andalusia sendiri pada saat itu kan pada awalnya memang mayoritas mereka Kristen, ya kan? Sampai akhirnya ditaklukkan oleh Bani Umayyah dan Andalusia menjadi ibu kota Bani Umayyah kedua. Pada akhirnya Bani Umayyah II hancur karena pada saat itu munculnya Muluk Tawaif atau kerajaan-kerajaan kecil, dan daerah-daerah tersebut ingin merdeka, ya kan? Ingin memisahkan diri. Dan tragisnya pada saat itu khalifah terakhir dari Bani Umayyah II diusir dari Andalusia. Bahkan seluruh umat Islam di Andalusia dipaksa meninggalkan Andalusia, atau kalau mereka mau tetap di Andalusia, mereka harus berpindah keyakinan. Itu hancurnya Bani Umayyah II. Pada akhirnya Andalusia sendiri dikuasai oleh umat Kristen, dan sekarang balik lagi agama Kristen dan Islamnya menjadi minoritas. Kemudian yang kedua itu ada dinasti Abbasiyah yang di Baghdad, pada akhirnya juga hancur ketika diserang oleh bangsa Mongol. Setelah penyerangan bangsa Mongol terhadap Daulah Abbasiyah, akhirnya sisa-sisa kekuatan Bani Abbasiyah juga hancur dan digantikan oleh kerajaan-kerajaan kecil, dan pada akhirnya berdiri juga dinasti Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani juga berdiri cukup lama, paling lama di antara dinasti besar kelima ini, 5 dinasti besar ini. Dan Turki Utsmani pada akhirnya juga mengalami kehancuran setelah wafatnya atau penggantinya Sultan Sulaiman Al-Qanuni.
Nah, kerajaan Utsmani tidak lagi mempunyai sultan-sultan yang kuat. Akhirnya setelah itu juga mereka mengalami kelemahan, terus dalam peperangan antar negara-negara sering kalah. Ditambah lagi pada saat itu di Arab sendiri ada kekuatan baru yaitu Muhammad ibnu Abdul Wahab dengan penguasa lokal Ibnu Saud, dan itu memang Islam lagi masa terguncang, maksudnya mereka mendapat serangan bertubi-tubi, ditambah lagi banyak pemberontakan di mana-mana, terus banyak konflik. Nah, itu secara berbarengan. Akhirnya pada saat itu juga Turki bertambah hancur ketika munculnya gerakan pembaruan politik di pusat pemerintahan. Jadi kerajaan Utsmani berakhir dengan berdirinya Republik Turki yang sekuler, yang pada saat itu dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Jadi setelah itu Turki menjadi sekuler. Setelah itu di India sendiri, dinasti Mughal juga sama aja. Jadi sepeninggal pemimpinnya yang bernama Aurangzeb, pemberontakan terjadi dalam kekuasaan kerajaan Islam Mughal. Itu tidak bisa diatasi. Pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok umat Hindu, karena sebelumnya itu kan sebelum Islam berkuasa mereka mayoritas Hindu. Setelah Islam berkuasa, mereka kelompok Hindu nggak bisa berkutik. Nah, pada saat bangsa Mughal sedang mengalami kelemahan, itu yang dimanfaatkan oleh bangsa atau umat Hindu sendiri untuk melakukan pemberontakan. Ditambah lagi pada saat itu ketika Mughal mengalami kelemahan, kemudian bangsa Inggris mengangkat senjata melawan kerajaan Mughal. Terus India juga dijajah oleh Inggris. Jadi akhirnya Mughal juga hancur. Nah, yang terakhir itu dinasti Safawi. Ini nggak jauh beda juga. Hanya bedanya kalau bangsa atau daulah Safawi ini dia perangnya itu karena hal keyakinan, bukan keyakinan tapi aliran. Karena dinasti Safawi menganut aliran Syiah, nah ini selalu berperang atau selalu bentrok konflik terhadap daerah-daerah yang menganut aliran Sunni. Pada saat itu kerajaan Safawi mendapat serangan dari Raja Afgan yang bermadhab Sunni. Nah, pada akhirnya juga dinasti Safawi yang di Persia juga hancur. Jadi memang patut disesalkan juga ketika kerajaan-kerajaan besar Islam pada akhirnya hancur. Nah, di situ memang dimanfaatkan oleh bangsa Barat untuk menguasai wilayah-wilayah tersebut yang pernah dikuasai oleh umat Islam, apalagi daerah-daerah yang dulunya itu mereka masyarakatnya mayoritas Kristen, terus diambil alih Islam. Nah, akhirnya umat Kristen juga mengambil alih lagi. Menurut Syekh Amir Syakib Arselan mengungkapkan beberapa alasan mengapa umat Islam mundur dan sulit untuk maju. Yang pertama yaitu adalah umat Islam sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan syariat, khususnya Al-Quran dan Al-Hadis. Padahal ini adalah sumber pedoman hidup bagi umat Islam. Karena memang ya tahu sendiri ketika mereka dalam masa kejayaan, mereka memiliki harta yang berlimpah, tapi itu malah mereka lupa dengan ajaran Islam yang sebenarnya banyak penyimpangan di dalamnya. Tuh. Terus kemudian yang kedua, umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah. Nah, ini memang terlihat dari banyaknya dinasti-dinasti Islam yang berdiri tapi berpecah-pecah. Mereka nggak mau satu, malah mereka itu saling bermusuhan karena mereka merasa yang paling kuat, maka mereka juga saling menghancurkan dinasti Islam yang lebih lemah gitu. Kemudian
Yang ketiga, mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. Ini mungkin perbedaannya dengan masa ketika Rasulullah, ketika para sahabat, itu kan sangat berbeda dengan masa ketika dinasti-dinasti Islam sedang berjaya. Kebanyakan umat Islam lebih mementingkan kehidupan dunia dan melupakan akhirat. Tuh. Kemudian yang keempat, mundurnya umat Islam disebabkan hilangnya semangat jihad. Jihad sendiri memang dulu ditekankan pada masa Rasulullah. Kemudian banyak juga ayat-ayat tentang jihad, tapi pada akhirnya ini semangat jihadnya juga lemah bagi umat Islam sendiri. Yang kedua, penjajahan bangsa barat atas dunia Islam. Penjajahan bangsa barat terhadap umat Islam ini dimulai ketika mereka mengalami kebangkitan. Pada bangsa barat ini bermula dari semangat keilmuan yang begitu tinggi, telah membawa bangsa barat pada penemuan-penemuan baru dan banyak melakukan penjelajahan samudra. Jadi yang dilakukan memang mereka melakukan berbagai penelitian tentang rahasia alam, kemudian berusaha menakluki lautan dan menjelajahi benua yang memang pada saat itu masih diliputi kegelapan. Yang mereka itu melakukan ekspedisi tapi belum sejauh itu. Akhirnya mereka melakukan menjelajahi benua. Ditambah lagi pada saat itu juga revolusi industri hingga berakibat pada imperialisme terhadap bangsa-bangsa Islam pada khususnya. Dan perjalanan bangsa barat ke Timur Tengah dimulai ketika Daulah Utsmani mengalami kemunduran, sementara bangsa-bangsa barat mulai mengalami kemajuan di segala bidang seperti perdagangan, ekonomi, industri perang, dan teknologi militer. Meskipun pada saat itu nama Turki Utsmani masih disegani dan ditakuti oleh Eropa, sehingga mereka tidak melakukan penyerangan ke wilayah-wilayah kekuasaan kerajaan Islam, namun kekalahan besar kerajaan Utsmani dalam menghadapi serangan bangsa Eropa di Wina membangkitkan kesadaran bahwa Turki Utsmani pada saat itu telah melakukan perubahan-perubahan. Jadi ada beberapa daerah juga yang mereka melakukan ekspedisi dalam perdagangan, yaitu ada Inggris, Portugis, Belanda, Spanyol. Ini di kawasan perdagangan internasional Malaka, Gujarat, dan lainnya. Dan misi politik untuk menguasai negara-negara Islam digalakkan dengan divide et imper. Gak tahu bacaannya gimana, mungkin kamu lebih paham. Yang artinya adalah politik pecah belah, yaitu penjajah dengan segala cara menciptakan pemisah antara kaum bangsawan dan rakyat kecil. Demikian halnya antara satu penguasa dan penguasa negara Islam yang lain. Nah, setelah bangsa barat menguasai ekonomi dan politik negara-negara Islam, terdapat pula negara barat yang menjajah dunia Islam dengan melakukan penyebaran agama Kristen melalui misionaris atau zending. Ini bahasanya mungkin mereka melakukan kristenisasi gitu kan. Mereka dengan cara memberi bantuan terhadap umat Islam, tapi di situ mereka sekaligus mendoktrin mereka agar mengikuti agama mereka. Dan bangsa barat pada saat itu memiliki ketiga motivasi. Pertama, God, glory, dan gospel, yaitu semangat untuk mencari keuntungan, semangat untuk mencapai kejayaan dalam bidang kekuasaan, dan semangat untuk menyebarkan agama Kristen di negara Islam yang
sedang dijajah. Banyak wilayah-wilayah yang pada akhirnya takluk dan mereka akhirnya dijajah oleh bangsa Barat, dan mereka juga banyak yang pada akhirnya memeluk agama Kristen. Yang ketiga, munculnya gerakan pembaharuan Islam. Gerakan pembaharuan Islam sendiri merupakan upaya untuk memulihkan kembali kejayaan Islam yang dikenal dengan gerakan pembaruan. Gagasan pembaruan yang berorientasi terhadap nasionalisme mendasar bahwa umat Islam itu terdiri dari berbagai bangsa yang hidup di daerah dan lingkungan budaya yang berbeda-beda, sehingga memerlukan usaha pengembangan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Oleh karena itu, dilakukan gagasan nasionalisme yang membantu mempermudah umat Islam untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Jadi, kalau sebelumnya pada saat itu bangsa Barat sedang mengalami kemajuan dan mereka banyak menjajah negara-negara, termasuk negara-negara yang pada saat itu mayoritas Islam, dan pembaruan di sini untuk mempermudah umat Islam untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Jadi ada negara-negara mayoritas Muslim yang pada akhirnya merdeka. Ini negara-negara mayoritas Muslim yang pada akhirnya memerdekakan diri. Oh ya, sebelumnya pembahasan yang saya masukkan dalam PowerPoint ini pembahasan yang ada di buku paket. Mungkin kamu susah untuk membaca buku paket karena bentuknya PDF. Jadi ini yang lebih saya utamakan memang membahas dari buku paket. Untuk buku LKS sendiri kalian bisa baca sendiri. Nah, pada intinya ini sama materinya dengan yang ada di LKS. Untuk lengkapnya kalian bisa baca di LKS. Dan di antara tokoh gerakan pembaruan dalam Islam, ini ada Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, dan yang terakhir adalah Muhammad Iqbal. Mungkin ada dari kalian yang memang sudah gak asing dengan nama-nama ini. Dan untuk tokoh-tokoh pembaruan Islam ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Silakan jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.